Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di kelas perawatan mesin kendaraan ringan atau PNKR kelas 11 TKR ya. Bersama saya Bapak Eko Marwanto ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat izinnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk tetap belajar meskipun dalam kondisi pembelajaran daring, karena di wilayah kita atau di daerah kita masih terdampak pandemi COVID-19 ya. Kita berdoa saja semoga pandemi COVID-19 yang melanda daerah kita, melanda negara kita segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas kembali, kita bisa belajar kembali seperti sedia kala ya. Baik, siswa-siswa kelas 11 TKR yang saya banggakan ya, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, dijadwalkan kalian akan mengikuti pembelajaran secara mandiri. Jadi pertemuan kali ini Bapak bebaskan kalian mengeksplor atau menggali pengetahuan-pengetahuan baik yang sudah kalian dapatkan terkait dengan perawatan mesin kendaraan ringan maupun kalian bisa menambahkan lagi baik melalui sumber-sumber yang kalian bisa jangkau ya. Baik, langsung saja sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, kita review kembali, kita ingat-ingat lagi apa yang sampai atau apa yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya ya. Minggu sebelumnya kita sudah belajar terkait sejarah mesin pembakaran, baik itu mesin pembakaran dalam maupun mesin pembakaran luar ya. Kita kenal sejarahnya, konsep-konsepnya ditemukan di tahun berapa, siapa yang menemukan, sampai yang terakhir adalah penemuan dari konsep atau engine atau mesin jet ya, mesin jet. Kemudian kita sudah belajar juga siklus kerja mesin 4 langkah ya. Kita sudah belajar juga siklus kerja mesin 4 langkah yang dimulai dari langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Ini sebenarnya mereview kembali ingatan kalian di kelas 10, terutama sudah kalian pelajari di mata pelajaran teknologi dasar teknik otomotif ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalian sudah belajar tentang bagaimana membaca valve timing diagram atau diagram katup ya. Kalian sudah belajar itu kemarin. Langkah isap itu dimulai berapa derajat sebelum TMA, kemudian diakhiri berapa derajat sesudah TMB, dilanjutkan dengan langkah kompresi dimulai dari berapa derajat sesudah TMB, kemudian diakhiri berapa derajat sebelum TMA. Kita sudah belajar itu ya. Pada kesempatan kali ini kalian akan diminta untuk mereview kembali ya, mereview kembali pengetahuan-pengetahuan kalian yang sudah kalian dapatkan minggu kemarin, kemudian kalian tuangkan saat proses belajar mandiri ini. Kalian juga bisa menambahkan pengetahuan-pengetahuan baru, boleh kalian peroleh dari mana saja, dari diskusi, dari internet, silahkan, selama itu bisa kalian jangkau, dari buku silahkan ya. Kemudian kalian tambahkan di proses belajar mandiri ini. Nah, apa saja yang harus kalian pelajari dan kalian lakukan? Yang pertama, kalian harus melakukan resume. Jadi buatlah resume dari video pembelajaran 3.1 atau video pembelajaran minggu kemarin. Ya, silakan kalian buat resume atau ringkasan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan kalian gambarkan kurva performa engine dan coba kalian ceritakan maksud dari kurva tersebut. Misal di situ ada garis konsumsi bahan bakar atau fuel consumption. Nah,
pada saat RPM berapa dia naik, RPM berapa dia turun, dan RPM berapa dia naik. Kemudian ada torsi, RPM berapa dia naik, kemudian RPM berapa dia turun ya. Kemudian di situ ada, di samping torsi adalah apa? Ya, betul ya. Ada performa engine ya. Di RPM berapa dia naik dan di RPM berapa dia turun. Silahkan kalian jelaskan atau ceritakan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, coba kalian gambarkan lagi valve diagram dan ceritakan cara pembacaan valve diagram tersebut ya. Silahkan kalian gambar, kemudian kalian ceritakan ya langkah hisap dimulai dari berapa derajat sebelum TMA, kemudian apa yang terjadi saat proses langkah hisap, kemudian diakhiri berapa derajat langkah hisap tersebut. Kemudian habis langkah hisap, kemudian ada langkah kompresi dimulai kapan, apa yang terjadi, kemudian diakhiri kapan ya. Kemudian dilanjutkan langkah usaha dan langkah buang ya. Oke, jelas ya untuk pembelajaran hari ini. Kemudian cara mengerjakannya atau cara menyelesaikannya, silakan kalian tulis di buku tulis. Kalau nggak punya buku tulis boleh di kertas. Kalau nggak punya kertas boleh di kertas karton ya. Kalau nggak punya karton boleh di kardus ya, kardus yang kosong. Silahkan kalian kerjakan di situ seadanya saja di rumah kalian ya. Kemudian silahkan hasil pekerjaan kalian tadi kalian foto dan ubah ke dalam bentuk PDF. Kalian boleh menggunakan aplikasi apa saja, boleh cam scanner yang ada di Play Store, kemudian dan aplikasi yang lain. Boleh kalian menggunakan scan tool konvensional, scanner konvensional ya. Silahkan ya, bebas, yang penting formatnya dalam bentuk PDF. Yang ketiga, silahkan kalian upload pekerjaan kalian yang sudah kalian ubah ke dalam bentuk PDF tadi ke Classroom ya, di folder tugas 1.3/1 atau folder tugas ya. Nanti silahkan dibuka di Classroom sesuai dengan kelas kalian. Kemudian jangan lupa nama di Classroom harus nama kalian, jangan nama tetangga kalian, apalagi nama yang lain ya. Karena kalau nama kalian berbeda, nama di Classroom kalian berbeda dengan di absen ya, di daftar nilai, maka akan kesulitan nanti untuk proses penginputan hasil kerja kalian. Nah ya, kemudian silakan dikumpulkan maksimal pukul 15.00 atau jam 3 sore hari ini ya. Hari ini sesuai dengan jadwal adanya pelajaran MKR. Oke? Mungkin itu dulu ya penjelasan singkat terkait proses belajar hari ini. Silahkan kalian pelajari, silahkan kalian eksplor pengetahuan kalian, silahkan kalian berdiskusi secara daring ya, secara online. Boleh kalian buka buku, silahkan kalian baca-baca dari sumber, baik dari internet, dari buku dan lain sebagainya ya. Tapi dengan catatan silahkan tulis hasil pekerjaan kalian dengan bahasa kalian sendiri ya. Jangan ikut-ikut teman kalian ya. Silahkan kalian tulis menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kesulitan ya terkait teknis belajar hari ini, silahkan hubungi saya ya, boleh lewat WA, boleh lewat chat di kolom komentar di Classroom ya. Itu saja. Silahkan selamat beraktivitas, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.